Halo guys, ketemu lagi dengan channel Speed and Ride. Hari ini gue Tessa Saputri yang bakal jadi hostnya. Ini seperti yang kalian lihat di belakang gue ada Kia Seltos yang GT Line nih. Nah, hari ini mau ngapain? Hari ini bakalan reviewnya akan beda dari review-review Speed and Ride yang sebelumnya, karena hari ini kita bakal ngasih rekomendasi audio buat teman-teman yang suka dengerin musik di mobil sambil macet-macetan, supaya lebih enak tuh kayak gimana sih. Pokoknya kita bakal bahas semuanya. Nanti kita ngobrol sama ownernya. Kebetulan hari ini gue lagi di Cartens Audio, jadi nggak usah lama-lama, kita panggil aja ownernya. Ini dia owner dari Cartens. Ya. Boleh perkenalkan diri dulu kok. Oke, nama saya Edi Santo dari workshop Cartens Sotoson Jakarta. Oke, kita langsung aja. Jadi hari ini ada Kia Seltos nih kok. Yes, Kia. Nah, ini kan masih standar pabrik nih berarti kan? Masih standar. Kira-kira ada nggak sih rekomendasi audio untuk mobil-mobil kayak gini gitu loh? Oke, buat mobil SUV ya. SUV banyak banget sih kita bisa upgrade audionya, tapi yang pasti tergantung lagi nanti kliennya ingin sistemnya seperti apa. Apakah dia mau OEM looks, atau dia mau custom, atau dia mau yang ekstrim, kita bisa provide gitu. Oke, berarti bisa ini kan dijelasin sekalian liatin kayak barangnya apa aja sih? Boleh. Oke, kita mau lihat. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat kondisi pintu begini, berarti dia udah ada dudukan Twitter ya. Di sini. Di sini ada Twitternya, di sini ada mid-nya, berarti kemungkinan dia bisa menggunakan sistem two ways ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau OEM looks misalnya, oke, kita cari aja yang ukurannya sama, misalnya ukuran Twitternya berapa nih, 1,5 kah, yang mid-nya 6,5, kita cari yang perangkat komponen yang sesuai dengan ukurannya ya. Jadi kita bisa langsung ganti. Jadi kalau kita lihat posisi head unit, mungkin rata-rata mobil-mobil sekarang head unitnya udah 10 inch, 9 inch, atau sudah terintegrasi seperti itu modelnya ya, nyambung sama Speedo, ya kita udah nggak bisa ganti ya. Kecuali misalnya masih bisa diganti, kita bisa ganti. Tapi cukup, kayak udah cukup juga lah ya untuk head unit zaman sekarang. Untuk head unit asli mungkin fiturnya kurang lah ya secara suara ya. Oh iya, fitur ya, fitur nih, CarPlay, tapi kayak Android Auto dan lain-lain, voice command udah tersedia. Udah tapi ada. Mungkin untuk fitur suaranya kita bisa upgrade lagi dengan komponen yang lain ya. Tapi kalau kayak gini nggak bisa diganti kan? Apalagi nih? Nah, untuk bagian depan, interior, bawah legroomnya lumayan tinggi ya kelihatan ya. Jadi masih bisa diletakkan subwoofer aktif atau power biasanya ya. Jadi kita bisa upgrade untuk di situ untuk yang simple daily use misalnya. Jadi kalau misalnya simple daily use, kita tawarkan misalnya speaker depan ganti, terus tambah aja DSP ampli 6 channel untuk kebutuhannya, sama subwoofer aktif, beres dah. Nah, untuk tambahan misalnya speaker bagian tengah. Speaker bagian tengah kalau kita lihat gini kan posisinya dia nggak ada dudukan Twitter nih ya. Jadi opsinya adalah paling gampang menggunakan koaksial misalnya, atau ingin menggunakan split two ways biar depan belakang sama speakernya, kita bisa bikin custom dudukannya, misalnya Twitternya kita buat dudukan baru di sini masih bisa ya. Jadi tetap masih terlihat OEM looks. Jadi kita bisa dapetin suara depan dan belakang similar hasil suaranya gitu. Itu yang masih kayak looks yang masih OEM tadi looks, ya. OEM looks, tapi kita bisa upgrade suaranya biar balance depan dan belakang, jadi penumpang belakang juga bisa menikmati si audio tadi ya. Untuk di bagasi juga kayaknya ruangnya cukup. Kalau di bagasi SUV biasa kan 2 baris, bagasinya lega nih ya. Nah, kita bisa juga misalnya tawarin konsep audio yang lumayan levelnya lebih tinggi lah ya. Kita tidak menggunakan subwoofer aktif, tapi kita menggunakan subwoofer yang menggunakan power misalnya ya. Nah, kita ada beberapa komponen sih tadi udah siapin ya. Nah, ini yang kita sebut tadi misalnya dengan subwoofer aktif. Ya, subwoofer aktif biasanya ukurannya tipis, compact, 8, 10, 12. Udah built-in power ya. Jadi ini subwoofer udah built-in power, bisa letakkan di pojok. Oh, ini pas juga cukup ya kalau untuk di bawah pojok ya. Tadi ini lumayan lega lah. Terus. Nah, yang tadi yang kita pernah sebut tadi DSP ampli ya seperti ini. Jadi dia bisa bantu tuning suaranya karena prosesornya ada di sini ya. Jadi dari head unit asli masuk ke sini disuplai ke speaker ya. Dan ini sudah built-in ampli.
sudah ada output powernya ya di sini. Nah, ini ada 8 channel di sini. Ya. Oke. 8 channel udah ada built-in ampli-nya, jadi bisa buat speaker semua. Jadi paketnya tadi ini. Ya, yang sama, simple pertama tadi kita anggaplah kita ambil speaker misalnya. Nah, speakernya. Ya, speaker waves system tambah ini sama ini. Ya, itu untuk yang spek level pertama misalnya. Atau yang bisa menggunakan ini 2 set depan belakang tambah ini sama sub. Itu bisa level kedua. Atau ingin menggunakan yang custom, kita bisa tanam misalnya bisa dibuat box di sini, buat box permanen nggak portable, atau di bawah ban serep juga kita bisa buat di bawah sini ya berarti di ya. bawah sini. Ini kan ada ban serepnya, kita bisa tanam subwoofer. Itu berarti budgetnya kalau untuk yang Budget pilihan kisaran pertama mungkin tuh mulai 20, 30, 40 dan selanjutnya, jadi tergantung dari klien kebutuhannya seperti apa. Pilihan Ini speaker juga banyak. speakernya tuh Speaker ada Pioneer, ada Ground Zero, ada Vokal, jadi macam-macam. Jadi tergantung klien nanti kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi kita nggak maksain misalnya, oh harus pakai Pioneer, harus pakai ini. Biasanya didengarkan, nanti kita dengerin. Yang bisa ini ya. ada demonya, nanti kita dengerin suara kira-kira karakter suaranya gimana gitu. Jadi sebelum pasang si klien udah bisa ada gambaran ya kira-kira jadi nanti biasanya, suaranya akan kayak gini pakai gitu. Playlist favoritnya, saya suka lagunya Tulus nih. Kira-kira lagunya Tulus, suaranya Tulus agak berat, cocok nggak di speakernya gitu. Oh, wah, itu menarik sih. Benar. Jadi kita tahu ya kan, kira-kira kalau lagi nyetir gitu, Tulusnya kayak lagi ada di konser nggak ya, nyanyi di depan kita gitu kan. Tulusnya agak kurus apa agak gemuk, kan kelihatan suaranya biasanya begitu. Benar. Nanti baru Jadi dites. kayak ginilah kira-kira barang-barang yang Ya, tadi rekomendasinya disebutin sama Freddy ya. Ya. Oke Tasa, jadi sebelum kita dengar demo di atas, nanti kita coba referensi dengan mobil yang asli dulu ya. Oke. Audio standarnya gimana lah. Kita Suaranya aslinya gimana ya? sekalian kita cek juga gimana Ini sih alat-alatnya nih ya. Ya ini buat kita buat baca respon aja sih sebenarnya. Bisa dilihat di sini, kita tes misalnya ya. Kita tes pakai lagu yang no copyright lah. Ya. Itu harus paling gede ya dari device. Biasanya kalau di handphone. Nah ini kan volume 8. Belum berasa sama sayup-sayup ya. 14 juga masih belum berasa nyaman kita dengar. Biasa mungkin normal 20-an ya. Iya. Ya gini. Nah posisi begini pun masih belum berasa ada detailnya, vokalnya, bassnya bisa jelas gitu ya. Ini belum lagi kalau ada suara mobil ini dari masih luar, kondisi kita diam. suara knalpot Jadi kan. kalau kita udah mobil jalan gitu ya, bisa Lebih lagi dari ini kan. hilang suara audionya. Jadi biasa kita harus nambah lagi. Nah, kenapa kita menggantikan speakernya? Karena kita ingin mendapatkan resolusi yang lebih bagus suaranya. Jadi misalnya kita gunakan lagunya Tulus atau Lyodra atau siapapun, jadi kita ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus resolusinya. Gitu. Oke, tapi di atas kita bisa tahu nih ya, Iya. yang speaker tadi Betul, tuh nanti, suara kayak gimana sih? Ini kita misalnya kita dengar dulu ya. Ini kan kita nanti bandingin sama yang di atas. Iya. Oh, sampai 30 ya. Ini kondisi kita 0 ya, Iya. center. Tapi untuk ukuran standar menurut Kak si Kia Seltos ini gimana? Standarnya kan ini pasti udah sering ngeliat kalau misalnya standar-standar nih ya. kebutuhan tergantung lagi, balik lagi. Kalau saya ditanya, ya pasti saya kurang gitu loh. Karena kita udah pernah dengar yang jauh lebih nyaman, jauh lebih bagus resolusinya. Standarnya ya. Tuntutan saya mungkin lebih detailnya harus lebih jelas. Instrumen harus benar-benar kelihatan, vokalnya lantang, bassnya juga bersih. Jadi ya kebutuhan speaker standar ya udah pasti. Audio standar ya kurang mumpuni lah pasti. Iya. Kurang lebih mirip-mirip kayak gini lah ya. Nah kalau misalnya kita mau tweak untuk ininya lah misalnya, ya kan masih tetap belum bisa maksimal juga. Iya, kan? benar. Ini di volume 30-an. 30, tadi 35. 30-an. Jadi
Jadi kebutuhan kita harus butuh lebih bagus sih sebenarnya. Ini kalau kita gedein juga masih. Ini udah maksimal ya. Nah, udah maksimal. Yang kita mau mungkin bagaimana caranya dapetin di volume 45 kondisinya, tapi masih bisa tetap ngobrol, tapi semuanya jelas. Gitu. Benar. Kalau tadi kan udah gak usah ngobrol tuh ya. Bisa kalau udah segitu. Oke, nanti kita bandingin sama yang komponen yang aftermarket ya. Iya, oke. Kita langsung aja ke dalam sekalian, kita lihat yang customnya tadi ya kok ya. Gitu. Nah, sudah di lantai 2, gimana kok? Ya, sekarang kita bisa tes tadi ya, yang kita rekomendasikan ini. Sini nih. Posisi tengah sekarang center. Sini. Ya, sama ya. Sudah lama kita bertemu, tapi hatiku Ini speaker yang 20 HC ya, USB amplinya. Yang kita nggak ada cuma di subwoofer, tapi kalau misalnya kita nambah subwoofer ya jauh lebih bagus sebenarnya. jangan lupa laguku Ini kalau di simulasi yang di mobil sih sudah banget ya, dengan di macet gitu Ya, misalnya. kalau ini kan berasa banget menyanyi sama gitarnya ya jelas banget dia main gitar gitu. Tadi di mobil kan agak nggak jelas gitarnya kan. Iya. sambil tumbuh, sambil tumbuh. Petikan gitarnya juga berasa jelas gitu. Ini kayak lagi nonton langsung lah. Pak, Langsung di dia main nyanyinya. unplugged gitu di depan. Jadi kalau kita ganti speaker itu kita bisa dapat resolusi yang lebih bagus gitu. Nanti kalau misalnya buat lagu-lagu lain ya bisa nanti tinggal preferensi aja. Iya, untuk vokal ya. Lagu apa aja sih sebenarnya, mau pop, K-pop juga nggak ada masalah. Kepo. Mau Pas, lagu EDM juga bisa. pas dengan mobilnya nih ya, lagi edisi Kia kan. Jadi bisa enak. Oke, sekarang kita mau tahu yang customnya nih, kok gimana nih, kalau yang aku ada apa aja sih, atau speknya kayak gimana aja sih? Oke, kalau custom mungkin cuma berbeda adalah tambahan subwoofer di belakang ya. Jadi speaker bisa menggunakan yang tipe yang tadi yang sama, terus DSP ampli juga bisa menggunakan yang sama, terus ada penambahan satu komponen, dua komponen lah, subwoofer
bawa jok itu satu hari kelar. Kalau pagi sore kalau pagi custom mungkin udah tidak ada karena ada pembuatan box custom lagi. Berarti ini ada marketplace-nya juga? Ada marketplace itu tapi di Tokopedia. Tokopedia ya? Jadi kayak kalau mereka mau beli tetap aja pasti di ini ya kalau belinya Instalasi kalau di Jakarta Jabodetabek masih bisa ya. Kalau misalnya Jabodetabek masih bisa jauh kita bisa instalasikan atau waktu bisa Tokopedia. Berarti kalau kisaran harga udah tahu lah ya kira-kira. Sebenarnya paket kita ada banyak banget karena ya tadi kan prinsip gambaran aja untuk kira-kira kalau informasi berapa, mendapatkan berapa, tapi untuk misalnya tergantung lagi ada pilihan speakernya ya. Jadi misalnya range antara 20 up and down gitu. Tapi kalau menurut kalian sendiri untuk si Kia Seltos emang kan rekomendasinya pakai apa aja nih Bang? Yang diganti? Kalau misalnya karena SUV-nya bagasinya legas, kayaknya kalau tanam bagus yang sama belakang juga jauh lebih enak, sebenarnya bassnya lebih kuat. Bisa dapat bass yang lebih bulat, bassnya lebih padat. Jadi nggak terganggu ruangan bagasi karena kita tanam di ban servis sebenarnya. Jadi yang si samping-sampingnya gitu nah, Ya kalau mau samping juga pun bisa, jadi nggak terlalu sampingnya kalau bakal diisi juga space bagasinya juga sih tadi. pojok rata bagasi masih bisa akses gitu. Jadi Oke. Kalau gitu kita mau muter-muter dulu nih karena masih banyak yang bisa dilihat lagi. Terus apa ada saran-saran lagi nggak nih Bang Ya. mengenai audio mungkin kayak mobil-mobil yang small kali ya? ya semua SUV ya. Banyak juga tuh yang pakai ya. Itu budget-budget yang nggak terlalu mahalnya tuh masih bisa dapat budget berapa? Kalau misalnya kita saranin pilih speaker yang sesuai ya, gunakan dulu aja ya cocok-cocok mana speakernya karena speaker itu kita harus pilih. Kalau ini sudah dipilih nanti kita akan mendengarkan itu selalu gitu. Jadi jangan sampai salah pilih speaker kalau speakernya yang suaranya jelas di speaker itu harus supaya jernih treble ya pilih speaker yang lebih jernih. Jadi jangan salah pilih speaker harus dipilih terus bisa mulai dari Disesuaikan dari awal. Jadi soal budget dikembalikan lagi kepada Oke. Jadi kemarin itu kan udah ngejelasin soal gimana Kia Seltos ini kalau upgrade audio. Nah, udah jelas kan kayak suaranya bakal kayak gimana sih kalau upgrade dari yang standarnya buat kalian yang seneng banget dengerin musik sambil nemenin kalian nyetir di jalan sambil jalan-jalan ataupun macet-macetan. Menurut gue itu perlu juga sih untuk dipertimbangkan untuk upgrade audio. Nah, kemarin udah ngomongin soal modifikasi Seltos, sekarang gue mau bahas sedikit soal mobilnya nih. Jadi ini Kia Seltos yang gue pakai ini yang 1400 cc turbo. Nah, ini kan yang turbo gasolin direct injection TGDI. Nah, jadi dia itu ada 7 speed. Jadi di sini nih ada pedal shiftnya. Nah, dia tuh ada 7 speednya. Terus dia udah dual clutch. Jadi kalau misalnya lagi di macet-macetan, lagi di kecepatan rendah, emang rasanya agak ini ya, agak beda karena kayak agak endet-endetan gimana sih, kayak mobil manual gitu deh. Tapi kalau misalnya dibejek gitu untuk kayak kick down atau ngebejek yang kayak untuk kecepatan tinggi itu enak banget. Jadi menurut gue oke banget sih, dan gue tuh udah pakai mobil ini warawiri, udah jalan-jalan banget naik ini. Gue seneng sih posisi nyetirnya. Ini tuh joknya bisa diatur nih tuh, benar-benar bisa diatur setinggi. Ini kan paling
standar nih segini. Kalau buat cewek ini kan segini kayak nggak kelihatan ya, mesti gini. Walaupun gue majuin ininya, tetap kayak kurang tinggi. Jadi kalau buat cewek sih ini kurang tinggi ya kalau si standarnya. Nah enaknya kursinya kan bisa diatur nih, bisa diatur setinggi mungkin. Nah ini segini nih, itu tinggi banget. Dan ibu-ibu cewek-cewek tuh biasa seneng banget nyetir mobil yang bisa agak tinggi gini. Jadi tuh penglihatannya clear gitu, jadi visualnya tuh clear banget. Kita bisa lihat si hidung mobilnya tuh jelas. Jadi kalau lagi macet-macetan atau lagi parkir tuh enak banget melihatnya tuh semuanya jelas. Plus ini setirnya juga bisa aturnya nggak cuman tinggi rendahnya doang, tapi bisa ya kan. Gue tahu banget nih kalau cewek-cewek pasti senengnya agak deket ya kan. Nah gue pakai segini udah deh segini. Dan gue juga nggak terlalu suka yang joknya mendelep banget, jadi nyetir soalnya susah kan. Terus gue suka banget si pegangan setirnya kayak enak aja gitu, kayak dia rasa jadi ngegrip nyetirnya, jadi nyaman aja gitu loh, nggak terlalu gede setirnya. Terus kayak nggak rame ada apa ngeblok atau apalah, cuma gini doang di sini. Terus dan dia ini tuh kulit ya kan. Di sini juga semuanya kita bisa ngoperasiin si head unit ini, plus si informasi di speedometer ini semuanya bisa kita operasiin di sini. Di sini bisa buat ngoperasiin si media dari sini, radio, volume, semuanya dari sini. Terus si head unit ini juga udah bisa Apple CarPlay sama Android Auto ya. Jadi tinggal colok aja, Bluetooth-nya nyalain, dikonekin, kita udah bisa lihat maps di sini ya. Itu kan penting banget, soalnya biasanya kalau lihat maps di sini kan kayak agak susah sambil nyetir. Terus yang serunya lagi di kursi depan ini kanan kiri itu ada ventilated seat, si cooling seat. Jadi ada 3 tahapan gitu, si kursinya bisa diatur dinginnya mau segimana. Nah ini Jakarta lagi panas banget, jadi ini kepake banget sama gue dari kemarin. Jadi ada angin dinginnya. Sambil bawa jalan-jalan mobilnya, ini gue mau ngasih tahu kayak kondisinya kalau nyetir tuh kayak gini nih. Gue suka banget sih posisi nyetirnya. Menurut gue posisi nyetir dan kenyamanan saat nyetir tuh penting banget kalau milih mobil. Dan gue dari kemarin tuh udah warawiri banget, walaupun di dalam kota tapi lumayan bolak-balik sana sini. Itu gue ngerasa nyaman banget sih nyetir ini. Gak tau ya, si posisi nyetir, terus speedometernya, tampilannya, visual ke depannya, terus pegangan setirnya, gue ngerasa nyaman banget sih. Terus mobilnya kan nggak kecil tapi juga nggak kelebaran, jadi pas kalau menurut gue. Terus si bensinnya itu juga lumayan irit. Ini kan mesinnya turbo ya, pakai minimal RON 91. Dari kemarin gue ngisi Pertamax lumayan lama turunnya bensinnya. Lo gue udah muter-muter kemana-mana, bensinnya masih sangat bersahabat ya, masih irit banget. Terus di sini selain ada pedal shift nih, di sini juga ada drive mode sama traction mode. Jadi dia modenya itu ada eco, ada normal, sama ada sport. Nih, ada eco, ada normal, sama sport. Terus si traction mode-nya itu ada snow, mud, sama sand. Jadi dia ada pilihan ininya ya buat tractionnya juga. Terus di sini tuh sebenarnya ada head up display. Jadi kita bisa lihat nih di sini kecepatan berapa. Modern banget ya. Terus bentuknya juga menurut gua ini bagus banget ya, kayak tidak membosankan. Modelnya sporty gitu, kalau yang GT lain ya sporty gitu, tapi juga nggak ngebosenin, jadi enak aja dilihat gitu loh. Terus di sini climate-nya juga udah digital semua. Terus si head unitnya juga pencetanannya semuanya
jadi nggak ada tombol ya, semua jadi touchscreen semua. Terus cuman ini rem tangannya masih tarik gini nih, belum yang elektrik ya. Sisanya oke sih, gue suka sih nyetirnya, karena biasanya posisi nyetirnya ada yang nggak bisa di set seenak ini kan. Terus dia ada sunroofnya juga yang ini. Oke guys, segitu aja videonya tentang Kia Seltos GT Line kali ini. Gue Tessa Saputri dari Speed and Ride. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen, dan di like. Sampai ketemu di video selanjutnya.